Kalau mau pendidikan Indonesia berkualitas tinggi, maka anggarannya jangan diefisiensi. Tapi sekarang masalahnya Mbak Yu, pemerintah ini melakukan efisiensi termasuk di dunia pendidikan. Kalau gitu, pendidikan di Indonesia tuh kualitasnya semakin terbatas tuh, C. Riset dan penelitian pun jadi terhenti, C, karena nggak ada anggaran lagi. Sama katanya beasiswa juga banyak yang terhenti Mbak Yu gara-gara efisiensi ini. Dan biaya kuliah nanti tuh pun, C, akan naik tinggi ya, C, gara-gara efisiensi nih. Kampusku juga efisiensi tapi nggak mengorbankan kenyamanan, gaji dan tunjangan. Efisiensi bisa dari mengurangi perjadin, konsumsi, belanja modal. Semua tergantung pengambil kebijakannya sih. Kalau di kami yang penting hak-hak MHS dan dosen nggak sampai terganggu. Walau kita juga akrobat banget rasanya dengan kebijakan efisiensi pemerintah, kata Finplan Talks. Kalau kampus kalian nggak mengorbankan hak-hak dosen, hak-hak lain, ya alhamdulillah harusnya. Karena efisiensi itu pun tak terjadi di tahun-tahun ini aja, di tahun-tahun depan pun akan terjadi lagi. Welcome to salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Kampus di Indonesia lakukan efisiensi, lampu dan AC mati hingga e-resource perpustakaan berhenti berlangganan. Efisiensi anggaran masih terjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Masalahnya efisiensi anggaran ini gak hanya dilakukan oleh kementerian lembaga tapi juga beberapa universitas. Salah satunya Universitas Indonesia yang belum lama ini menjadi sorotan karena mengeluarkan kebijakan yang dinilai kontroversial. Berikut beberapa upaya efisiensi yang dilakukan Universitas Indonesia. Pertama, e-resource perpustakaan UI berhenti berlangganan. 3 dari 10 online database dan research tool yang nggak bisa diperpanjang di tahun ini. 2, penghematan belanja daya dan jasa terkait penggunaan air dan listrik. Ternyata efisiensi tersebut juga dilakukan oleh IPB, Institut Pertanian Bogor. Unit kerja memiliki fasilitas teaching industry, greenhouse, cool stores, dan Menteri Industri menggunakan motor listrik dengan daya listrik besar diimbau mengurangi jam operasional. Gedung yang memiliki 2 unit lift hanya dapat mengoperasikan 1 unit lift per hari. Penggunaan AC, lampu, perangkat listrik dan lain di ruang kuliah, laboratorium, fasilitas akademik lainnya disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Efisiensi anggaran menjadi tantangan berat yang dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Maka dari itu, mantan Rektor Universitas Mataram, Profesor Mansur Manshub, mengatakan jajaran pemimpin harus mampu mengelola keterbatasan anggaran dan mencari solusi agar kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Big Alpha ID. Kalau mau pendidikan Indonesia berkualitas tinggi, maka anggarannya jangan diefisiensi. Tapi sekarang masalahnya Mbak Yu, pemerintah ini melakukan efisiensi termasuk di dunia pendidikan. Kalau gitu, pendidikan di Indonesia tuh kualitasnya semakin terbatas tuh, C. Riset dan penelitian pun jadi terhenti, C, karena nggak ada anggaran lagi. Sama katanya beasiswa juga banyak yang terhenti Mbak Yu gara-gara efisiensi ini. Dan biaya kuliah nanti tuh pun, C, akan naik tinggi ya, C, gara-gara efisiensi nih. Kenapa kita nih harus ngomong yang belakangnya I Mbak Yu nih? Karena pemerintah lakukan efisiensi. Efisiensi tuh belakangnya huruf I. Tapi sekarang makan bergizi gratis pemerintah tidak efisiensi. Tapi makan bergizi gratis tuh masuk dalam dunia pendidikan tak, C? Masuk kan harusnya? Makan bergizi gratis tuh kalau nggak salah aku untuk anak SD, anak SMP, anak SMA. Anak kuliah tidak dapat makan bergizi gratis Mbak Yu. Tapi yang aku dengar-dengar nih, C, makan bergizi gratis tuh nanti anggarannya sampai 1 ataupun 2 triliun nih, C, per bulan. Aku tuh berharap Mbak Yu makan bergizi gratis di Indonesia ini tidak dikorupsi. Nah, korupsi tuh, C, huruf belakangnya I. Efisiensi kan huruf belakangnya I. Makanya hati-hati, karena hati-hati tuh huruf belakangnya I. Supaya tidak dikorupsi, kita harus jaga diri karena huruf belakangnya I. Jadi apa kata netizen Fufafa tentang efisiensi kampus yang tak boleh nyalakan lampu dengan lift nih, C? Wih, teruk nih Mbak Yu. Gak lama lagi kampus-kampus swasta Indonesia afiliasi dengan kampus luar negeri akan lebih diminati, kata Malau Rizal. Dijawab lagi sama Riana Alpa. Yang bakal melonjak itu BINUS. Soalnya sudah berada di top 951 sampai 1000 QS WUR 2025. Terakreditasi internasional seperti ABET, ASIIN, AHCWSB. Kurikulum terupdate bahkan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum BINUS 2014, BINUS terintegrasi dengan MOL, makanya bisa
bisa dibilang elit. Sebentar lagi buka di Makassar, BSD dan masih banyak cabang lagi. Tapi UI ini paling terkenal nih di Indonesia, dan UI ini pun kampus negeri di Indonesia. Pemerintah yang punya. Jadi banyak anak-anak muda yang berebut masuk ke UI. Kampusku juga efisiensi tapi nggak mengorbankan kenyamanan, gaji dan tunjangan. Efisiensi bisa dari mengurangi perjadin, konsumsi, belanja modal. Semua tergantung pengambil kebijakannya sih. Kalau di kami yang penting hak-hak MHS dan dosen nggak sampai terganggu. Walau kita juga akrobat banget rasanya dengan kebijakan efisiensi pemerintah, kata Finplan Talks. Kalau kampus kalian nggak mengorbankan hak-hak dosen, hak-hak lain, ya alhamdulillah harusnya. Karena efisiensi itu pun tak terjadi di tahun-tahun ini aja. Di tahun-tahun depan pun akan terjadi lagi. Ingat lagi itu huruf belakangnya I. Katanya pendidikan nggak kena kemarin, kata Aul. Dijawab sama Malawi, pendidikan bukan prioritas tapi pendukung. Dijawab sama sarkas si Wakanda, kalau bisa kuliah semua gratis akan dibuka 300 fakultas kedokteran baru dan sebagainya. Di dunia ini tak ada yang gratis. Engkau pun pergi ke minimarket, bayar parkir tuh keluar duit lagi. Nah, betul kan? Huruf belakangnya I. Kenapa nggak gaji sama tunjangan pejabrut yang diefisiensi? Kenapa harus kampus dan universitas? Kata Nerdy Birdie. Dijawab sama Acan, ini bukan negara Korea, Bung. Korea Utara pun sekarang lagi efisiensi. Untuk efisiensi, PLN harap libur. Silakan kembali ke masa mesin tik, papan kapur, dan buku sidu, kata Dapmoto. Kasus korupsi yang udah kebongkar itu baru Pertamina 1.000 triliun. Kasus PLN belum lagi. Emang prioritasnya bisnis. Pendidikan kan cuma support, nggak hasilin revenue soalnya, kata Edwini. Iya, memang pemerintah sekarang program pendidikan itu bukan yang nomor satu. Nomor satunya efisiensi. Pertanyaannya, sudahkah efisiensi dilakukan di pos belanja lain seperti perjadin, seremonial, sama belanja yang nggak penting lain? Jangan sampai jadi mengorbankan fasilitas buat mahasiswa, padahal mahasiswa sudah membayar sesuai, kata Martiana. Nah, sekarang ASN atau PNS tuh kalau nak keluar negeri, DPR pun sekali harus lapor Prabowo sebelum keluar negeri. Huruf belakangnya I. Diaudit aja, cari bocornya di mana. Fasilitas dibatasi penguasa kampus pesta pora sendiri. Sumbangan mahasiswa baru, UKT, proyek dan lain-lain, masa nggak cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak dan berkualitas? Masa kalah sama universitas yang berdiri di ruko, kata Tolek. Kalau mau kualitas pendidikan di Indonesia tinggi, jangan efisiensi. Inilah suatu gambaran di mana bapak tidak menyekolahkan anaknya dengan layak, dengan mengurangi uang bulanan, lalu uangnya dipakai untuk investasi dan tidak ada gambaran return of investment-nya. Potensinya ada dua, bapak kehilangan uang sebagai hasil investasinya dan anak putus sekolah. Pertanyaannya, kenapa sih bapak pakai uang panas untuk investasi? Kata Rimadina. Dijawab sama Pure V, karena bapak kebanyakan joget. Tapi nasib dosen di Indonesia belum tentu dapat tunjangan di tahun ini. Karena PNBP pendapatan negara bukan pajak juga ditarik oleh pemerintah. Misal uang hasil dari pembayaran UKT dan lain-lain itu ikut ditarik, kata Dimas. Kalau mahasiswa baru tuh kan udah dapat tuh uang UKT, uang masuk sebelum kita masuk kuliah tuh. Sekarang nih pertanyaannya, apalagi yang diefisiensi nih? Kok semuanya harus diefisiensi? Makin lama pendidikan udah nggak penting lagi, asal kenyang semua urusan beres, kata Faiz. Tetap pendidikan sama kesehatan di Indonesia nih harus tetap jadi prioritas. Kalau tak ada pendidikan, Indonesia makin gelap. Equilnya diganti aqua galon dan disajikan pakai gelas kertas biar subsidi dana pendidikan nggak dikurangi. By the way, pajak negara itu buat apa saja ya? Kalau minta rinciannya kemana? Ada yang tahu nggak, Min? Kata Kaori. Nah, sekarang kalau kita nak lihat detail berapa banyak pengeluaran negara itu, duit pajak kita kemana, itu belum tahu kemana detailnya. Tapi kalau kita mau bayar pajak, kita harus lapor sendiri. Huruf belakangnya I. Demi omon-omon yang nggak dipikirkan matang, semua dikorbanin, kata Ramadan. Kalian harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah ini. Semua ini gak akan terjadi kalau 1.000 triliun korupsi hasil Pertamina tidak terjadi. Tapi kita lebih memilih pasrah, kata Herni. Korupsi 1.000 triliun tuh belum ada apa-apanya lagi. Masih ada korupsi-korupsi yang lainnya lagi. Ingat, huruf belakangnya I. Program paling ngaco adalah MBG yang pelaksanaannya awur-awuran dan gak ada persiapan apapun, kata Riyad. Sebenarnya pemerintah ini udah punya niat yang baik dalam mengelola negara ini. Tapi bukannya masuk akal ya, semuanya dari uang. Mirip seorang pengangguran yang butuh uang makan. Semua mahasiswa kenapa harus dimanja kalau ingin menjadi pribadi yang tangguh?
terganggu. Mati lampu dan kepanasan bukan apa daripada berjuang di medan perang seperti zaman pra-kemerdekaan. Malu aku baca orang-orang yang merasa berhak bermewah-mewah dalam posisi kecarut-marutan ketimpangan ekonomi sosial. Majelis Sate. Ini salah satu contoh komentar Fufu Fafa di dalam dunia ini. Masih kan belakangnya huruf I. Efisiensi apa menuju bangkrut si negara ini? Anehnya pejabat masih foya-foya dengan Moptin baru. Launching logo Preketek aja ngundang Dewa 19. Nggak ngerti sama pola pikir pemerintah, kata Kak Tikato. Pemerintah harus tetap seremonial dalam apa-apa di pemerintahan ini. Aku kuliah pas zaman Pak Soeharto lengser. Lagi kacau-kacaunya negara, nggak ada tuh mati AC. Banyak yang nginep di kampus karena ngerjain skripsi dan riset. Zaman sekarang malah dibikin susah sama pemerintah. Homeschooling cikgu. Beda lah zaman Soeharto sama zaman Mulyono yang tak menjabat lagi. Masa iya definisi pemangkasan sampai lampu dibatasi? Paling ya dibatasi lahan basahnya mereka udah nggak ada lagi. Jadi cari celah biar rame di media sosial, kata Dampi. Intinya efisiensi tetap harus ada di pemerintahan ini. Dan mari sama-sama kita awasi.